Hai. Minasan konnichiwa konbanwa. Hari ini kita akan belajar Shouchukyu Nihongo Daiju Gokka. Di pertemuan sebelumnya pembelajaran bab 14 dipimpin oleh Alisa, dan hari ini akan dipaparkan oleh saya, Muhammad Reskiansyah. Langsung aja masuk ke pola kalimat pertama. Pola kalimat pertama ada ni narimas, nani nani ni narimas. Pola ini digunakan untuk mengungkapkan perubahan atau hasil perubahan. Jika ditranslate ke bahasa Indonesia, kurang lebih artinya akan menjadi seperti menjadi. Nah, bentuk narimas di sini bisa berubah menjadi narimashita jika perubahannya sudah terjadi. Tapi apabila perubahannya sedang terjadi atau akan terjadi, maka gunakanlah bentuk narimas. Hai, masuk ke contoh pola kalimatnya. Ada 3 ya contoh pola kalimatnya, dan masing-masing berbeda kelas katanya. Ada ikeyoshi, nakeyoshi, dan ada nomina. Untuk yang ikeyoshi, substitusikan i yang paling belakang dengan ku. Di sini saya ambil contoh tanoshi. Tanoshi ubah menjadi tanoshiku, lalu langsung ditambahkan narimashita. Gak usah pakai ni lagi ya. Tanoshiku narimashita. Watashi wa benkyou ga tanoshiku narimashita. Bukan watashi wa benkyou ga tanoshii narimashita. Harus diubah bentuk menjadi ku dulu. Oke, lanjut ke pola kalimat yang kedua. Contoh pola kalimat kedua. Sekarang menggunakan nakeyoshi. Untuk yang nakeyoshi, peraturan sangat gampang. Tinggal taruh aja nakeyoshi yang ingin kalian pakai, ditambahkan partikel ni, ditambahkan narimashita. Nihongo ga jouzu ni narimashita. Saya jadi jago bahasa Jepang gitu. Jouzunya tidak mengalami perubahan bentuk seperti ikeyoshi tadi. Langsung ditambahkan ni dan narimashita. Oke. Lanjut ke pola kalimat yang ketiga, ada nomina ni narimas. Peraturannya sama kayak nakeyoshi. Tinggal tambahkan nomina yang ingin kalian pakai, ditambahkan ni narimashita. Daigakusei ni narimashita. Saya menjadi seorang mahasiswa. Lanjut ke pola kalimat kedua. Nomina wa verba koto desu. Pola ini biasanya digunakan untuk menyatakan hobi, impian, cita-cita, dan lain-lain. Verba yang digunakan di pola kalimat ini wajib menggunakan bentuk kamus. Jadi verba yang di sini, yang sebelum koto, wajib menggunakan bentuk kamus. Contohnya kayak kau, taberu, bukan kaimas atau tabemas. Itu salah ya. Tabemas koto desu itu salah. Kata kerja tidak bisa langsung disambungkan dengan des, sehingga ditambahkan koto untuk merubah kata kerja menjadi kata benda. Jadi verba koto ini menjadi bentuk nomina ya. Jadi verbanya dinominain dulu baru bisa disambungin des. Kurang lebih seperti itu. Contoh pola kalimatnya dalam bentuk pertanyaan seperti ini ya. Shumi wa nan desu ka? Hobi kamu apa? Watashi no shumi wa hon yomu koto desu. Hobi saya membaca buku. Membaca buku kan hon o yomu ya. Tapi nggak bisa langsung dibilangin kalau watashi no shumi wa hon o yomu desu. Itu salah. Karena untuk menggabungkan des, yomu harus diubah menjadi bentuk nomina dengan cara menambahkan koto di sini. Baru dia bisa ditambahin des. Untuk contoh pola kalimat keduanya ada yume wa nan desu ka? Cita-citamu apa? Impianmu apa? Watashi no yume wa shacho ni naru koto desu.
Impian saya menjadi direktur. Dan jawaban yang kedua ada jibun no kaisha o tsukuru koto desu. Lanjut ya. Lanjut ke bentuk pola kalimat ketiga. Verba koto ga dekimasu. Pola ini digunakan untuk mengungkapkan kemampuan. Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai bisa atau dapat. Sama seperti pola kalimat sebelumnya, verba yang digunakan di pola kalimat ini wajib menggunakan bentuk kamus. Sama kayak tadi, verba di sini sebelum koto harus bentuk kamus. Untuk contoh pola kalimatnya ada Wang-san wa sakka ga dekimasu. Wang-san wa nihongo o hanasu koto ga dekimasu. Koko de interneto ga dekimasu. Koko de kippo kau koto ga dekimasu. Mungkin minasan ada yang bertanya-tanya kenapa sih contoh pola kalimatnya dibedain gitu, ada yang warna merah, ada yang warna biru. Nah, itu tuh karena kalimat yang berwarna merah itu polanya nomina ga dekimasu. Sedangkan yang berwarna biru itu ada verbanya. Jadi verba ditambahin koto baru bisa disambungin ga dekimasu. Untuk kalimat yang berwarna merah tadi bentuk pola kalimatnya tuh cuman ada subjek dan predikat. Sedangkan yang ada verbanya itu ada subjeknya, ada objeknya, dan ada predikatnya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, masuk ke pola kalimat keempat, verba to nani 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 nani. Pola kalimat ini digunakan untuk menyambungkan dua kalimat yang saling berhubungan. Partikel to pada pola ini menggabungkan dua keadaan atau kejadian yang saling berhubungan, syarat dan hasil. Verba yang digunakan sebelum to menggunakan bentuk biasa. Sama kayak beberapa contoh pola kalimat tadi, di sininya harus verba bentuk biasa. Contoh pola kalimatnya ada haru ni naru to hana ga sakimasu. Bunga baru bermekaran kalau sudah musim semi. Nah, haru ni naru di sini merupakan syaratnya. Jadi syaratnya harus masuk musim semi dulu, baru hasilnya yaitu hana ga sakimasu, bunga akan bermekaran. Bunga bermekaran itu akan terjadi. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ini bentuk kalimat yang menggabungkan dua kalimat, syarat dan hasil. Syaratnya sebelum to, hasilnya setelah to. Sama kayak contoh pola kalimat yang kedua, kusuri o nomanai to kaze ga naorimasen. Syaratnya dia nggak minum obat, kusuri o nomanai to kaze ga naorimasen. Flu-nya nggak sembuh-sembuh. Jadi syaratnya kusuri o nomanai, hasilnya kaze ga naorimasen. Flu-nya nggak sembuh-sembuh. Paham ya? Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana cara mengubah bentuk mas ke dalam bentuk kamus? Kita lihat di 3 dari 4 bentuk pola kalimat yang kita telah pelajari tadi harus menggunakan bentuk kamus. Nah, mungkin minasan di sini ada yang masih bingung gimana sih cara mengubah bentuk mas ke bentuk kamus. Kira-kira seperti ini ya minasan, saya sudah bikin tabelnya. Nah, verba kan terbagi ke dalam 3 kelompok ya. Ada verba kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Untuk kelompok 1 lumayan banyak.
contohnya. Karena huruf belakangnya juga banyak gitu minasan. Ada yang belakangnya u, ada yang belakangnya ru, ada yang belakangnya su, ada yang belakangnya ku, ada yang belakangnya bu, ada yang belakangnya mu, ada yang belakangnya gu, ada yang belakangnya nu. Saya ambil contoh masing-masing satu dari tiap jenis tersebut. Contohnya kaimas. Saya ambil kau, jadi berubah jadi kau. Kaimas berubah jadi kau. Imas di belakang kaimas ini substitusikan dengan u. Jadi ka imas berubah jadi ka u. Terus di sini ada orimas. Rimas di sini substitusikan langsung menjadi ru. O rimas jadi o ru. Ada juga hanashimas. Hanashimas, shimas yang belakangnya ini kita substitusikan jadi su. Perlu diingat ya minasan, shimas di sini merupakan bagian dari hanashimas yang merupakan verba kelompok 1 ya, bukan shimas yang ada di verba kelompok 3 ini. Dan selanjutnya ada kakimas. Kakimas, kimasnya substitusikan ke menjadi kaku. Kakimas jadi kaku. Sama kayak shimas tadi, kimas di sini merupakan bagian dari kakimas, bukan kimas yang merupakan verba kelompok 3. Selanjutnya ada asobimas. Bimasnya kita substitusikan dia di bu. Asobimas, asobu. Yomimas, yomu. Yo mimas berubah menjadi yo mu. Oyogimas berubah menjadi oyogu. Gimasnya kita substitusikan menjadi gu. Shinimas, nimasnya kita substitusikan jadi nu. Shinimas, shi nu. Lanjut ke verba kelompok 2. Verba kelompok 2 ini gampang ya. Cara merubahnya tinggal hapus aja masnya, substitusikan aja masnya menjadi ru. Jadi kalau tabe mas, taberu. Imas, iru. Dan lain-lain. Kelompok 3 juga mudah ya minasan karena cuma ada 2 kata kerja. Peraturannya emang agak aneh di verba kelompok 3 ini, tapi karena ya tadi verbanya cuma ada 2 jadi gampang hafalnya. Minasan bisa cari tahu lebih lanjut di internet ya. Terima kasih udah mau menonton video Benri kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa minasan pahami dan bisa bermanfaat bagi pembelajaran mata kuliah Shouchukyo Nihongo. Terima kasih, arigatou gozaimasu.